Begitu besarnya nilai iman, sehingga amalan kecil pun dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Senyumnya saja orang beriman sudah bernilai pahala. Bagaimana kalau dia telah membangun jalanan untuk umum, membangun fasilitas untuk sosial yang bermanfaat bagi manusia? Maka tentunya dia mendapatkan pahala yang lebih besar lagi. Sumur yang dia gali, dia buat, digunakan untuk masyarakat, airnya digunakan untuk wudu, untuk membangun masjid dan lain sebagainya, keperluan-keperluan manusia. Maka pahala-pahala kebaikan manusia pun mengalir kepada orang yang telah membangun sumur tersebut, ketika orang itu adalah orang-orang yang beriman. Maka dengan pentingnya iman ini, di dalam Al-Quran sering memerintahkan orang beriman supaya beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang telah beriman. Wahai orang-orang yang telah beriman. Ini adalah fi'il madhi yang menyatakan telah beriman. Aminu, kemudian Allah perintahkan berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kuatkanlah iman kalian. Kuatkanlah iman kalian. Istiqomahkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya orang-orang beriman, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Inilah pentingnya usaha bagaimana iman ada dalam diri kita semakin meningkat dan meningkat, dan iman terwujud dalam diri setiap manusia dengan usaha iman. Usaha iman dalam hadis Nabi SAW disebutkan, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Maka seorang sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana?" Bagaimana ya Rasulullah memperbarui iman kami? Qala, maka Nabi SAW menjawab, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah." Perbanyaklah engkau mengucapkan la ilaha illallah. Para ulama telah memberikan penjelasan maksud aktsiru min qauli la ilaha illallah ini adalah dakwakan, sampaikan kepada penjuru manusia, kepada manusia, sampaikan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Bicarakan kehebasan Allah, bicarakan keagungan Allah, maka iman akan meningkat dan meningkat. Kita lihat di kebun, di hutan, pepohonan, ada yang berdaunnya hijau semua, ada yang merah, ada yang kuning, bahkan buah-buahnya pun berbagai macam warna. Ketika kita gali tanahnya, maka tidak ada warna merah. Buah-buahan yang ada rasa manis, ada yang kecut dan lain sebagainya. Kita gali tidak ada rasa manis. Siapa memberikan warna itu? Allah. Siapa memberikan rasa manis? Allah. Allah yang menguasai segalanya. Nah, dengan membicarakan aksiru min qauli la ilaha illallah, maka keimanan akan benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan dakwakanlah kalimat iman. La ilaha illallah yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan perbaiki amal kalian. Allah akan perbaiki amal kalian, diri kalian, amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini salah satu sarana untuk meningkatkan iman dengan dakwah. Dengan meningkatnya iman, maka akan meningkat amal. Dengan meningkatnya iman, maka akan semangatnya menuntut ilmu untuk mengetahui mana perintah Allah, mana perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengetahui mana larangan Allah supaya bisa menjauhinya, mana yang dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ditinggalkan. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman,
Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Orang-orang yang beriman bukan berarti orang yang langsung selamat tanpa masuk ke dalam api neraka. Banyak orang beriman yang masuk dalam api neraka karena dosa-dosanya. Suka buka aib orang, dosa-dosanya, suka iri dengan orang, dosa-dosanya, meremehkan perintah Allah karena dosa-dosanya, sehingga masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi suatu saat nanti orang beriman akan Allah ambil dan Allah masukkan ke dalam surga. Sekecil-kecilnya iman, Allah akan berikan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia beserta isinya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Dan Allah pun menunjukkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah saya tunjukkan, kata Allah, suatu perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ayat ini pun menerangkan Allah telah memanggil orang-orang beriman, orang beriman. Maukah saya tunjukkan suatu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, terbebas dari api neraka? Apa perintahnya? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Hendaklah kamu sempurnakan iman kamu kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun orang beriman, tetap Allah perintahkan untuk berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Artinya sempurnakan dan sempurnakan, jaga imannya. Wa tujahidu, dan berjihadlah, bersungguh-sungguhlah, fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Salat sungguh-sungguh, sedekah sungguh-sungguh, taklim sungguh-sungguh, bukan tulaib, bukan main-main, tapi bersungguh-sungguh. Jalan Allah bukan hanya jihad, berperang melawan orang kafir. Pergi ke masjid itu jalan Allah, pergi sedekah itu jalan Allah, pergi umrah itu jalan Allah, pergi haji itu jalan Allah, pergi menuntut ilmu itu jalan Allah, pergi mengajak orang kepada kebaikan itu jalan Allah, meninggalkan kemungkaran itu jalan Allah. Semua fisabilillah, dengan sungguh-sungguh. Bi amwalikum wa anfusikum, berusaha di jalan Allah dengan hartanya. Nggak punya harta dengan dirinya. Bi amwalikum wa anfusikum dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengerti dan meyakininya. Belajar dalam usaha dakwah. Belajar ini tidak ada henti-hentinya. Tidak ada orang yang merasa cukup dengan ilmu Allah. Ilmu Allah luas. Walaupun 20 tahun sudah mondok, 30 tahun, apalagi cuma 10 tahun, 9 tahun, masih kurang. Belajar ilmu Allah itu sampai mati. Sehingga wajib thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Dan ini adalah sarana belajar berdakwah, ya. Belajar tabligh, menyampaikan balighu anni walau ayah, karena perintah Nabi SAW, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Tanpa pembelajaran, tanpa latihan, apapun perkara itu, kalau nggak pernah belajar, nggak pernah melatih dirinya, maka nggak akan bisa. Anak kecil aja kalau mau jalan ya latihan dulu, dilatih, dibelajari dulu sama orang tuanya. Mau makan, mau minum, dilatih, disuapin dulu, nanti dipegang. Begitu juga dalam agama. Maka niatkan diri kita untuk senantiasa belajar dan belajar. Karena belajar ini bukan batasan di pondok pesantren udah selesai, kemudian selesailah belajar, bukan. Tapi sampai akhir hayat kita. Maka dengan ini insya Allah kita tetap, ya, niatkan istiqomah. Mungkin sebulan sekali programnya kita ambil bagian, ya, untuk melangkah dalam dakwah.
Dakwah itu adalah mengajak manusia untuk taat pada Allah. Namanya mengajak, anak kecil pun bisa. Kita latih anak kita. Dan mengajak ini adalah mengajak kepada Allah. Bukan kelompok, bukan golongan. Bahkan usaha-usaha dakwah yang telah dibuat oleh masyayikh kita ini usaha umat Islam. Bukan jamaah tabligh, bukan jamaah berjenggot, bukan jamaah kompor. Jangan terpengaruh dengan nama-nama itu. Kita ini umat Islam. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lain memberi nama kita, biarkan mereka. Tapi tetaplah kita sebagai umat Islam. Dakwah adalah tugas kita, tugas semua umat Islam. Maulana Ilyas katakan, seandainya gerakan dakwah ini mau dikasih nama, maka namanya Tahrikul Iman. Tapi beliau nggak mau ngasih nama. Orang-orang yang ingin memecah belah terkadang diberilah nama kita untuk mudah disalahkan. Ada yang ngasih nama JT sesat, ini. Bingung mereka, siapa JT? Kami bukan JT, kami adalah umat Islam yang mendakwakan manusia untuk taat kepada Allah, bukan untuk ikut jamaah ini, jamaah itu, bukan. Karena dalam Al-Quran sudah disebutkan, inna hadihi ummatukum, sesungguhnya agama ini agama kalian semua. Umat ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat wahidah, umat yang satu, kata Allah, yang tumbuh di atas pengorbanan jiwa dan raga, tetesan air mata, cucuran darah, harta, waktu, benda, diri, nyawa. Para sahabat korbankan. Umat ini umat yang satu. Inna hadihi ummatukum ummatu wahidah. Ini adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum, kata Allah, dan saya adalah Rabb kalian semua. Fa'buduni, maka sembahlah aku saja. Tidak boleh menyembah selain Allah. Tetapi orang-orang yang mau menghancurkan Islam, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa taqatta'u amrahum bainahum, mereka telah memutus-mutus, mereka telah memecah belah amrahum bainahum, perkara-perkara mereka, sehingga terpecahlah, saya si anu, saya kelompok ini, saya kelompok itu. Tapi ingat lanjutan ayatnya, kullun ilaina raji'un, semua kelompok-kelompok itu akan kembali kepada saya, kata Allah, akan kembali kepada kami. Ilaina raji'un, Allah lah yang maha adil dalam memutuskan segala perkara. Maka dalam dakwah bukan untuk mengajak supaya ikut kita, bukan mengajak supaya ikut si fulan, tapi ikutlah Allah dan Rasulnya, ikutlah para ulama. Dan itulah kita umat Islam, umat yang satu, yang tumbuh di atas pengorbanan. Maka kita pun harus berani berkorban. Kita harus berani tundukkan hawa nafsu kita, tundukkan ego kita, tundukkan emosi kita kepada Allah dan Rasulnya. Dengan mentaati Allah dan Rasulnya, maka segala perkara akan suci dan bersih. Tunduk patuh dari hati, bukan dari lisan. Kalau dari lisan semua orang bisa berbicara, taat pada Allah dan Rasulnya, semua bisa. Karena itulah masyarakat kita anjurkan, ingat, dalam pembelajaran dakwah islah diri, niat yang benar, niat islah diri untuk perbaiki diri, karena kembalinya manusia semua kepada Allah, dan nilai-nilai manusia adalah nilai-nilai pribadi. Orang memberikan harta kepada pesantren, seakan-akan pesantren yang mendapatkan harta kemudian mendapatkan kebahagiaan. Bukan, justru orang yang memberi itulah. Dia senyum kepada saudaranya, padahal saudaranya itu sedang benci sama kita, nggak tahu masalahnya kenapa, tapi dia senyum.
Seakan-akan kita ngalah dan kita ini hina di hadapan dia. Padahal justru di hadapan Allah kita itulah yang mulia karena senyum dengan saudaranya. Seakan-akan kita dicaci, dihina, dijelek-jelekan, kemudian kita nggak balas. Ternyata Allah lebih suka kepada orang yang diam ketika dicaci, dihina. Kenapa? Karena perintah Allah, ya. Diam karena perintah Allah, bukan karena jengkel dan tidak mampu membalas. Jadi itulah pentingnya setiap amal ikhlas karena Allah. Ya, amalan apapun, sekecil apapun, kalau ikhlas maka nilainya besar di sisi Allah. Dan keikhlasan ini tidak ada yang tahu. Malaikat saja tidak tahu. Ya, apalagi kita, ya, kita pribadi yang beramal itu pun nggak tahu keikhlasannya. Ikhlas nggak itu nggak tahu. Karena itulah kita berusaha, ya, setiap amal ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat-sifat yang kita pelajari, imaniyah, salat, ilmu al-zikir, ikramul muslimin, tasawuf niyat, dakwah tabligh, ini hanya sebuah sarana, ya, bukan rukun baru, bukan Islam baru, ya, bukan sifat baru lain. Sebagai pendidikan, seorang guru akan memberikan materi kepada muridnya dengan materi yang mudah dipahami, ya, sehingga ada muncul satu dua untuk memudahkan saja. Kita niatkan mulai saat ini dakwah itu bukan hanya ketika kita di rumah orang, bukan hanya ketika keluar di jalan Allah, bukan hanya ketika di pesantren, bukan hanya di masjid, tapi dakwah itu di mana tempat kita usaha, kita berada, usahakan kita buat dakwah. Ya, dakwah dengan hal, lihat keadaan situasi. Di situ kita bicara agama, mungkin akan kita terhina, mungkin kita nggak berani. Ya, maka dengan hal, keadaan yang baik, buatlah amal yang baik di situ. Nampakkan ke orang. Itu namanya dakwah bil hal. Kalau mampu dengan kaul, dengan ucapan, ya. Allah pun tidak memaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu perkara apa saja, Allah tidak memaksa. Begitu juga dalam perkara dakwah, ya. Allah tidak memaksa harus begini, enggak. Tidak memaksa. Allah tidak pernah memaksa seorang jiwa pun untuk berbuat seperti ini. Bahkan dalam hadis Nabi, man ra'a minkum mungkaron, barang siapa yang dari kalian telah melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanihi, kalau dia kok nggak mampu dengan tangannya, ya karena dia bukan anaknya. Kalau anaknya sih masih bisa kita pegang, hentikan begitu, jangan. Mungkin bisa kita dengan tangannya. Dia orang tua, dia mungkin lebih tua dari kita dan orang pengaruh. Dia buat judi, kita belum berani. Maka dengan lisannya, kalau nggak bisa. Kalau nggak dengan lisan juga masih takut nanti dikeroyok ini. Fa ilam yastati fa biqalbihi. Kalau nggak mampu juga, kata Nabi, ya dengan hatinya. Yakini bahwa itu adalah kemaksiatan. Berjudi itu maksiat, haram. Cuma saya nggak bisa nih dengan tangannya, dengan lisan pun nggak bisa. Dia banyak, saya sendirian masih takut, dan itu orang-orang hebat lagi. Bahkan ada pejabatnya. Ya udah yakini dari hati bahwa itu adalah kemaksiatan. Fadzalika adaful iman. Itu selemah-lemahnya iman. Nah, ini contoh bahwa Allah tidak memaksa dalam segala sesuatu. Dakwah di mana saya bisa. Karena itulah hadirin hadirat, niatkan hari-hari kita dakwah, karena faedah berdakwah ini adalah untuk kita sendiri, di samping itu juga untuk orang lain. Ibnu Rawaha juga nggak tanggung-tanggung, temannya sendiri diajak, ta'al nu'minu birobina sa'atan, ayo ke sini,
bicara iman sesaat. Ya. Kalau seharian kok nggak bisa berdakwah, ya dakwah ke siapa yang ada. Karena itulah salah satu untuk meningkatkan iman. Ya. Bukan hanya berzikir, tapi mengucapkan adanya mustami, adanya pendengar. Wah, insyaallah ya, kita teruskan niatkan bagaimana istiqomah dalam Islam dan iman, dan jadikan diri kita sebagai asbab hidayah, minta kepada Allah, dan kita mulai melangkah-langkah untuk berdakwah, mengajak hanya kepada Allah, bukan kepada kelompok tertentu, agar kita termasuk orang-orang yang diterima, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hidup ini bukan mau mencari apa-apa, bukan mau menjadi apa-apa, hanya mencari ridha Allah, ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang sukses dunia dan akhirat, apapun profesinya, apapun keahliannya, apapun kemampuannya, miskin ataupun kaya, pejabat ataupun rakyat, ketika dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang sukses. Keadaan seperti apapun, dia mengetahui apa yang harus dilakukannya, maka dia adalah orang yang sukses. Ya, jangan iri dengan orang kaya, jangan iri dengan orang yang punya pangkat tinggi. Ya, jangan bersedih karena miskin, jangan bersedih karena kita orang yang biasa, nggak dimuliakan. Bersedihlah kalau kita kok masih banyak maksiat. Ya, bersedihlah kita kalau masih banyak perbuatan yang salah. Memang betul manusia, kullu bani Adam khata'un, setiap manusia itu pasti salah. Tapi ingat, wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang salah itu bertobat. Dan ciri-ciri orang beriman itu tidak senang dengan kesalahan. Mal iman, apa iman ya Rasulullah? Idza saratka hasanatuka, ketika kamu senang dengan kebaikan, wasa'atka sayi'atuka, dan kamu sedih kepada perbuatan burukmu, fa'antal mu'min, maka kamu orang yang beriman. Nah, maka penting ya, kita niatkan lagi dan lagi, jangan sampai terhenti kebaikan-kebaikan dari diri kita, mulai dari lisan, perbuatan, pandangan, gerak-gerik kita. Luruskan niat agar hari-hari kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syairan ya al-awlan ya akhiran akhiran ya dzal fatihatin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada waj'alna minar rasyidin waj'alna minal muttaqin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al auladana hafidha alim alima mujahid mujahida da'i da'iya alladzina yastahili da'wa li tabligh fi sabilik ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.